حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأتباعه وذريته الكرام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bahagian ketiga, adab-adab pergaulan dan persahabatan dengan Khalik Tuhan dan makhluk. Satu, adab-adab dengan Allah Ta'ala. Adab apa semalam artinya? Adab artinya apa? Kullu ma yuhmadu qaulan wa fi'la. Kalau tiap-tiap yang dipuji, baik itu perkataan atau perbuatan, itu ngarannya adab. Adab merupakan binting diri kita. Orang yang melingahkan, memperinting adab, maka dia akan tersirit kepada hal-hal yang dimakruhkan. Orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang dimakruhkan, dia akan tersirit kepada hal-hal yang diharamkan. Orang yang sudah terbiasa melakukan hal-hal yang diharamkan, dia akan tersirit nantinya kepada hal-hal yang mengakibatkan dia kafir, ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi adab ini adalah binting yang pertama. Adab lebih daripada sekedar sunat. Lebih. Pertama, adab-adab dengan Allah Ta'ala. Ketahuilah bahwasanya sahabatmu yang tidak pernah bercerai ia daripadamu, sama ada engkau berada di kampung maupun musafir, di waktu tidur atau jaga, bahkan di waktu hidup dan matimu, ialah Tuhanmu. Itu sahabat, artinya orang yang selalu menyertai kita. Sahabat itu apa asal katanya? Sahibah. Kalau sahibah apa artinya? Beserta. Jadi sahabat yang sebenarnya, orang yang menyertai kita sebenarnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kita hidup atau mati. Ialah Tuhanmu dan penghulumu dan penolongmu dan penciptamu. Ada dua perkara yang kita kada terlepas daripada dua perkara itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, kita diberi Allah ni'matul ijad. Yang kedua, kita diberi Allah ni'matul imdad. Nah, itu sampai kita pada batasnya. Pertama, kita menerima nikmat dari Allah, nikmat diadakan. Dulunya kita kada ada. Sekarang kita ada. Nah, kita menerima nikmatul ijad ngarannya, nikmat diadakan.
Dan Allah Subhanahu wa taala kada hanya itu memberikan kita nikmat, begitu diadakan Tuhan lepas kada. Disambung Tuhan dengan nikmatul imdad, nikmat bantuan. Nah, setiap detik daripada hidup kita kada akan bisa lepas daripada imdad, bantuan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Apabila engkau menyebutnya, Dia akan ada bersama denganmu. Maksudnya Dia bersama denganmu itu, Dia itu artinya rahmatnya bersama denganmu. Bila kita sebut Tuhan, bila kita sebut Allah, maka rahmat Allah itu bersama kita. Karena firman Allah Ta'ala dalam hadits qudsi, ana jalisu man zakarani. Artinya aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Allah tuh semajlis, sekedudukan bersama-sama dengan orang yang mengingatnya. Begitu hati kita ingat kepada Allah, di saat itu kita menerima rahmat dari Allah. Setiap manusia itu pasti bersama Allah. Cuma ada manusia yang bersama rahmatnya Allah, ada manusia yang bersama laknatnya Allah. Innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Berarti orang kada sabar itu kada bersama Allah lah. Kada. Orang kada sabar pun beserta Allah juga. Orang sabar beserta Allah juga. Cuma bedanya orang yang sabar itu beserta rahmat Allah, orang yang kada sabar itu bersama laknatnya Allah. Jadi semuaan manusia, semuaan makhluk kada bisa lepas daripada Allah. Kada bisa lepas daripada Allah, kada bisa lepas daripada penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya dan sebagainya. Nah, cuma untuk orang-orang yang ingat kepada Allah, di saat itu Allah menyertai kita dengan rahmatnya. Ana jalisu man zakarani, artinya aku sekedudukan bersama siapa yang mengingatku. Dan Allah berfirman pula dalam hadits qudsi, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Artinya, ujar Tuhan, aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatiku. Kita mengingat Allah, kita ingat pemberiannya, kita ingat nikmatnya yang kada terputus, kita ingat pemeliharaan Allah kepada kita, kita ingat semua kebaikan Allah pada kita. Kemudian kita ingat diri kita bagaimana kepada Allah, bagaimana kita seringkali kita durhaka kepada orang, kepada zat yang selalu berbuat baik kepada kita. Seringkali kita melanggar perintah orang yang menciptakan dan selalu membantu kita. Seringkali kita kadang mentaati perintah orang yang selalu baik kepada kita. Nah, di saat itu kalau kita mau tafakkur itu, kita akan malu kepada Allah, kita akan sopan kepada Allah. Nah, di saat kita malu kepada Allah itu ngarannya munkasirah qulubuhum, di saat ngarannya pecah hati mereka, hancur hati mereka.
kita kada mencontohakan, kita mencontohakan lawan manusia. Lawan manusia. Sidin itu rancak membantu kita. Sidin mencukupi segala keperluan kita. Pokoknya Sidin itu sangat baik kepada kita. Sangat baik kepada kita. Tahu-tahu kita ini khianat lawan Sidin. Tahu-tahu kita mencuntan benda Sidin. Tahu-tahu kita mencuri harta benda Sidin. Sedangkan Sidin sudah tahu pada kita yang mencuntan. Sidin tahu dah pada kita yang mencuntan. Nah, begitu kita bertamu Sidin, otomatis kita akan pecah hati. Supan bisa pucat muka kita. Punya beriman, kecuali hatinya kada beriman lagi, kada tahu supan lagi. Orang-orang yang normal, orang-orang yang masih punya mata hati pasti supan. Mengkau beliong bertemuan Sidin itu. Kenapa? Karena kita kada tahan menyandang malunya hati kita. Selama ini mulai kekanakan sampai dewasa, Sidin memberi makanan kita, menyediakan tempat lawan kita, semuaan dicukupi Sidin. Sekali kita masih aja khianat lawan Sidin, dan Sidin tahu pada kita khianat. Nah, jelas sudah kita kalau bertemuan beliong aja mun kawan itu kasupanan lawan Sidin tuh. Nah, itu ngarannya munkasirah, pecah ngarannya, maksudnya itu hatinya. Nah, kayak itu juga lawan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau berpikir bahwa kita menerima nikmat setiap detik kada terhitung. Kita seringkali maksiat, seringkali melanggar perintahnya. Nah, kalau kita ingat itu, lalu kita timbul supan dalam hati kita. Nah, ketika kita malu, itulah Allah bersama kita. Rahmatnya mencurah kepada kita artinya. Nah, aku di sisi mereka yang hancur hatinya karena mengingatiku. Jikalau engkau ma'rifat akan Tuhanmu sebenar-benar ma'rifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat. Dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Kalau orang sudah mengetahui tentang Allah, pasti kada hakun laginya bakawan lawan yang lain. Pasti kada hakun lagi bakawan lawan yang lain. Kenapa? Karena tahu bagaimana Allah tuh baiknya lawan kita, bagaimana Allah tuh sayangnya lawan kita, bagaimana Allah tuh memuliakan kita. Kita rancak melanggar perintahnya, kan jadi apa-apainya, bahkan ditambahinya lagi nikmat. Coba kita bakawan manusia, sekali berhutang kita kada bayar, kita mau hutangi laginya. Hanya sekali berhutang, kada bayar, kita kan mau hutangi lagi. Nah, lawan Allah beribu-ribu kali kita maksiat, tetap diberikannya nikmat, diberikannya macam-macam. Nah, makanya kalau orang sudah ma'rifat dengan Allah, kada mau lagi bakawan lawan yang lain, kada mau lagi jinak lawan yang lain, karena dia tahu bahwa Allah ternyata paling baik di antara sekaliannya itu. Jikalau engkau ma'rifat akan Tuhanmu sebenar-benar ma'rifat, pasti engkau akan menjadikannya sebagai sahabat dan engkau meninggalkan yang lain daripadanya. Yang lain di kiau bisa kada datang. Kalau Allah di kiau pasti datang. Berupan di kiau kita sebut ngarannya aja sudah datang. Namun yang lain, makin kita dalam keadaan susah, makin dalam keadaan sakit, berpuluh kali mengiau bisa pura-pura kada mendengarnya. Dan jikalau engkau tidak mampu berbuat demikian pada sekalian waktumu, kita kada mampu, jelas sudah kada mampu. 24 jam kita selalu ingat Allah. Maka janganlah kosong
siang dan malammu daripada waktu yang telah engkau tentukan untuk bersunyi diri dengannya. Kita ulah waktu kita berduaan dengan Allah. Siang kita ulah waktu sedikit, malam kita ulah ada waktu. Nang di waktu itu kita kada kawa diganggu orang, siapapun kada kawa mengganggu kita, karena kita sedang berduaan, sedang berhubungan, sedang bermunajat, sedang menyampaikan sesuatu kepada sahabat yang paling setia lawan kita, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kada kawa setiap saat ujar sidin, jadiakan waktu, sediakan waktu, siang kah atau malam kah, mana ada waktu kosong, kita sediakan waktu kita. Waktu itu khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau berlezat-lezat dengan munajatnya. Dan engkau berlezat-lezat dengan munajatnya. Kita berzikir supaya nyaman kayak apa? Kita membaca Quran supaya nyaman kayak apa? Nyaman berzikir, nyaman membaca Quran, itu tergantung iman seseorang. Tergantung iman seseorang. Orang tipis iman, membaca Quran lapah, kada mau nyamannya. Zikir kada mau nyaman. Kenapa? Karena imannya tipis. Imannya tipis. Kalau keimanannya kuat, maka zikir, baca Quran, baca salawat itu akan ada merasakan sesuatu kelezatan, sesuatu kenikmatan. Kita ambil contoh ikam guring, rahatan mengaruh, nyamanannya guring, digarak, bangun, kamu ke pasar sumatna, kamu ke pasar sumat tukarakan aku rokok sebungkus. Kini bila kamu datang, kamu kuberi duit 10 juta, meluncat bebangun toh, meluncat bebangun. Kenapa? Karenanya beriman benar lawan duitnya. Keimanannya kepada duit ini kuat benar, tebal benar, beluncat bangun, betang muas kan kada lagi. Nah, mancap bersepeda. Padahal bangun guring adalah lapahnya. Ada lapah. Di jalan ini gembira lagi nama hayal, ngukar baju, luar ini kayak segala macam di tengah jalan ini mahayal. Kan ada rasa lapah, kan ada duit 10 juta di hadapan mata. Nah itu orang-orang yang kuat keimanannya lawan duit. Orang yang kuat imannya dengan Allah, Allah sudah mengatakan, satu kali zikir yang kamu ucapkan, satu ayat yang engkau ucapkan, aku bangunkan satu gedung di dalam surga. Ini Allah kadang mungkin berdusta. Nah pajang beri duit tadi mau aja berdusta, didustainya mau aja nih toh. Amun ini Allah kadang mau berdusta, kadang mau berdusta. Seayat ikam baca Quran, sekalimat ikam zikir, ikam bi Tuhan kuulahkan gedung di dalam surga lengkap dengan permaisurinya. Ya tuh kita kulir. Kenapa maka kulir? Iman kita kepada Allah tipis. Iman kita kada mampu untuk menggerakkan itu. Nah, jadi kada mau nyaman, kada mau lezat dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Dan engkau berlezat-lezat dengan munajatnya. Oleh karena itu, maka sudah menjadi kewajiban supaya engkau mengetahui adab-adab persahabatanmu dengannya. Kalau sudah Allah ini kita jadikan sahabat kita, maka kita ulah cara
kita amalkan adab-adab kayak apa supaya sahabat nih jangan lari daripada kita, supaya sahabatnya tetap bersama kita.